Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Mamareta Dalisti dengan NPM A1A023091 dari kelas 2C Pendidikan Bahasa Indonesia. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas kepemimpinan pendidikan untuk memenuhi tugas mata kuliah pengolahan pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Kepemimpinan banyak dikenal dengan memimpin, maka kepemimpinan sangat penting. Kepemimpinan harus mengontrol, mengorganisasi, dan merencanakan. Akan tetapi, tugas dan peran utama kepemimpinan yaitu mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan cita-cita yang telah ditetapkan. Pengertian umum kepemimpinan adalah kemampuan kesiapan yang dimiliki seseorang untuk mempengaruhi, mendorong, mengajak, menuntun, dan kalau perlu memaksa orang atau kelompok agar menerima pengaruh tersebut dan selanjutnya berbuat sesuatu yang dapat membantu tercapainya suatu tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Fungsi kepemimpinan. Fungsi utama pemimpin pendidikan antara lain memimpin membantu tercapainya suasana persaudaraan, kerjasama dengan penuh rasa kebebasan. Pemimpin membantu kelompok untuk mengorganisir diri, yaitu ikut serta dalam memberikan rangsangan dan bantuan kepada kelompok dalam menetapkan dan menjelaskan tujuan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepemimpinan pendidikan. Untuk memegang jabatan, pemimpin pendidikan yang dapat melaksanakan tugas-tugasnya dan memainkan perannya sebagai pemimpin yang baik dan sukses, maka dituntut beberapa persyaratan yang kompleks dan komprehensif, yaitu fisik, fikih, dan moralitas yang baik. Selanjutnya, syarat menjadi pemimpin pendidikan. 1. Keterampilan dalam memimpin. Pemimpin harus mampu menguasai cara-cara kepemimpinan, memiliki keterampilan memimpin supaya dapat bertindak sebagai seorang pemimpin yang baik. Kedua, keterampilan dalam hubungan insani atau sesama manusia. Ketiga, keterampilan dalam proses kelompok. Artinya, dari proses kelompok ialah bagaimana meningkatkan kreativitas dan partisipasi para anggota kelompok setinggi-tingginya sehingga potensi yang dimiliki para anggota kelompok itu dapat digunakan secara maksimal. Keempat, keterampilan dalam administrasi personal. Administrasi personal merupakan segala usaha atau cara menggunakan keahlian atau skills dan kesanggupan yang dimiliki oleh anggota secara efektif dan efisien. Kelima, keterampilan dalam menilai. Penilaian adalah segala usaha untuk mengetahui sampai di mana suatu kegiatan sudah dapat dilaksanakan atau sampai di mana suatu tujuan sudah dicapai. Selanjutnya, ada model-model dalam kepemimpinan dalam pendidikan. Yang pertama, ada kepemimpinan visioner. Kepemimpinan visioner adalah seseorang yang dapat dikatakan sebagai pemimpin yang visioner dapat menghasilkan pendidikan yang produktif. Yang kedua, kepemimpinan transformasional adalah memperdayakan para pengikutnya untuk bekerja secara efektif dan membangun komitmen mereka terhadap nilai-nilai baru, mengembangkan keterampilan dan kepercayaan mereka, menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangannya inovasi dan kreativitas. Baiklah, yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulannya, kepemimpinan pendidikan sebagai suatu kemampuan dan proses mempengaruhi, membimbing, mengkoordinir, dan menggerakkan orang-orang lain yang ada di hubungan dengan mengembangkan ilmu pendidikan dan pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, agar supaya kegiatan-kegiatan yang dijalankan dapat lebih efisien dan efektif di dalam pencapaian tujuan-tujuan pendidikan dan pembelajaran. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.